Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Iya, gue mau review pertandingan Timnas yang seru banget ya, yang dimana Timnas berhasil menang dengan skor 1-0 dan banyak kejadian dan banyak hal-hal yang bisa gue sampaikan tentunya di pertandingan ini. Dan untuk itu langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go. Oke, gue excited banget ya untuk ngeliat Timnas ya di babak kedua tentunya ya. Karena di babak pertama bisa gue lihat Timnas agak-agak suram ya. Dan bisa gue bilang juga sebenarnya di babak pertama ini lebih ke Sintayong ini mau mencoba racikan barunya gitu dengan pemain-pemain barunya kayak di lini kiri ada Nathan. Dan tentunya ya bintang superstar kita Jai Idzes ya di lini belakang kita. Pemain baru yang cukup oke banget. Dan di sini tentunya gue bisa bilang cukup solid. Dan juga ini adalah asa yang bisa kita jaga tentunya untuk bisa lolos ke Piala Dunia ya untuk di 2026 besok. Dan perjalanan masih panjang dan tentunya ini adalah hasil positif yang tentunya bisa kita rayakan sejenak tentunya. Dan untuk tanggal 26 ya kalau nggak salah nanti akan ada pertandingan lagi di partai away untuk di Vietnam nanti. Dan tentunya akan gua review singkat di pertandingan ini di mana Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0 hasil golnya Egy MV di situ yang dimana bola kemelut di depan gawang yang dimana lagi-lagi proses gol yang bisa gue bilang bahkan sekelas Jepang aja harus merasakan pahitnya gol dari pelemparan jauh Arhan. Dan ini membuat timnas Indonesia akhirnya bisa melenggang untuk ke peringkat kedua sementara ya untuk di grup F zona Asia ya untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan Indonesia memulai laga dengan formasi 3-4-3 dan ini sebenarnya agak salah ya untuk formasi yang ada di Google ini. Yang bisa gue lihat tadi adalah 3 back bertahan yaitu ada Idzes, Rido dan Hapner, di mana Idzes ada di posisi sebelah kanannya Satrio ya, kiper yang memang agak gua kurang kenal karena ini adalah kiper pelapis sebenarnya, yang dimana Nadeo sendiri itu mengalami cedera kabarnya, dan juga Hernando kiper utama Indonesia juga mengalami cedera, yang dimana memang artinya harus menggunakan kiper ketiganya, ini lapis ketiga. Dan tentunya yang cukup menariknya Satrio ini bisa gue lihat tanpa kerja keras yang berarti, dan bisa gue lihat juga belum ada ya tendangan-tendangan yang cukup mematikan tadi sepanjang pertandingan dari Vietnam. Dan memang terbukti untuk lapis pertama dari pertahanan Indonesia ini cukup legit banget. Dan balik lagi di sini dari formasi di lini tengah, di sini bisa gue lihat tadi di babak pertama ada Rizky Ridho ya sebagai jangkar sekaligus sebagai center back tengah ya, yang dimana ini sebenarnya menggantikan perannya Jordi Amat yang seringkali maju ke depan overlap ya. Dan di babak kedua menariknya bertukar posisi, yang dimana bertukar posisi artinya si Idzes yang jadinya lebih sering overlap di babak kedua dan Ridho menjadi jangkar lini belakang yang stay di belakang. Dan gue cukup takjub banget ya melihat Idzes dengan komposnya, dengan ketenangannya yang luar biasa. Tadi bisa gue lihat di akhir laga berhasil menggocek lawannya dengan sangat tenang layaknya Sergio Busquets ya di Barcelona ya. Yang bisa kita lihat ya, ini adalah momen krusial yang memang dimana kalau emang Idzes gagal menahan bola ini fatal banget. Dan ini adalah bisa gue lihat kontrol bola yang memang kelas dunia, dan gue bisa lihat juga ketenangannya luar biasa memang dari produk-produk Liga Italia ini ya, walaupun memang masih di Serie B tapi memang ini patut gue applause yang cukup oke. Kita akhirnya memiliki back yang kelas dunia seperti ini ya. Dan juga gue bilang bahkan ini ketenangannya melebihi Jordi Amat, melebihi Elkan Baggos sekalipun ya, dimana ini artinya kita memiliki satu back lagi yang bisa gue bilang juga jadi cukup optimis ya untuk melihat timnas Indonesia ke depannya. Dan ditambah lagi juga di lini lain di situ di babak pertama agak kurang jalan ya untuk skema, di mana Struijk sebagai left wing dan juga di lini serang utamanya ada Hoki Caraka dan Struijk memang nggak bisa dimainin bareng. Bisa gue lihat tadi cukup agak chaos dan juga gagal gitu, bola-bola penetrasinya selalu di press ya, direbut ya dengan mudah. Dan juga di lini tengah ini memang agak kosong yang luar biasa nih babak pertama tadi bisa gue lihat. Dan beberapa kali aliran bola dari belakang ke depan itu direct langsung diresahkan dari pemain belakang karena memang di lini tengahnya kurang kuat di situ untuk bisa menjemput bola. Dan di babak kedua tentunya Sintayong kembali ke pakam utama di Piala Asia sebelumnya untuk bisa kembali memainkan Arhan di sisi kiri menggantikan Nathan, yang dimana Nathan bisa gue lihat memang masih butuh adaptasi ya untuk bisa menyatukan chemistry dengan para pemain lainnya. Dan juga di sini ada Egy yang masuk menggantikan Hoki Caraka, yang dimana praktis artinya Egy menempati posisi Struijk di babak pertama sebagai left wing dan Struijk kembali ke posisi sebagai center target man di tengah lini depan ya. Dan cukup berhasil di babak kedua baru mulai ya, kurang lebih menit-menit 40 atau 50 awal berhasil mencetak gol dari lemparan jarak jauhnya Arhan ya, dimana itu lagi-lagi kemelut yang memang kurang lebih mirip ya sama gol waktu lawan Jepang di Piala Asia kemarin. Dan ya gue cukup happy dengan hasil ini. Dan yang lagi cukup kita patut apresiasi dan gue kasih
kredit lebih adalah Jay Itzes tadi ya, dimana ini adalah pemain yang memang cukup kompos dan juga kulihat beberapa kali berhasil memenangkan bola-bola sulit gitu, dan memang passingnya luar biasa, presisi, dan juga beberapa kali visi mainnya juga gue lihat cukup oke banget. Gue lihat beberapa kali tadi bola-bola trupasnya tuh luar biasa banget ya untuk bisa diberikan kepada Ivan Jenner di posisi sebelah kanan jauh ya, itu yang hampir-hampir juga diresahkan ya. Gol kedua kalau nggak salah di situ bisa gue lihat, dan sayangnya memang masih berhasil diamankan oleh kiper. Dan ya, ini adalah pertandingan yang kita patut rayakan, dan juga tinggal kita tunggu ya untuk di pertandingan di tanggal 26 nanti. Untuk Indonesia akan bermain di partai keempat, artinya di partai away melawan Vietnam nanti, yang dimana untuk posisi sementara Indonesia ada di peringkat kedua dengan 4 poin dengan selisih gol -3, dan Vietnam ada di posisi ketiga. Dan untuk bisa lolos ke ronde ketiga, ini kan ronde kedua ya, ronde ketiga itu adalah juara grup dan juga runner up ya. Artinya untuk bisa lolos ke ronde ketiga dan sekaligus menentukan ya untuk bisa lolos ke Piala Asia, itu cukup dengan peringkat kedua aja. Dan artinya Indonesia kalau memang bisa mempertahankan posisinya untuk di posisi kedua ya sampai di 3 laga ke depan, artinya besok lawan Vietnam dan selanjutnya lawan Filipina dan terakhir lawan Irak, artinya Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan gue cukup optimis ya untuk bisa melihat Indonesia bisa lolos, harusnya melihat akan ada nama-nama lain yang akan datang seperti Martin Paes, yang bisa gue lihat juga adalah salah satu kiper yang luar biasa ya, bermain di MLS dan juga sekelas Messi gagal gitu untuk bisa mencetak gol ke gawang Martin Paes. Gue cukup optimis melihat Paes berada di timnas kita ya, dan gue juga cukup optimis melihat nama-nama lain kayak Tom Haye mungkin yang akan dimainkan nanti melawan Vietnam di tanggal 26, dan ini membuat harapan gue untuk bisa melihat Indonesia melang buana lebih jauh lagi itu cukup besar ya ekspektasinya jadinya ya. Dan karena kita lihat juga ya untuk dari segi market value timnas Indonesia berdasarkan transfer market ini nilainya ini 154M, dan ini adalah salah satu yang cukup tinggi juga ya di Asia Tenggara, bahkan melampaui Vietnam juga. Dan ya, ini artinya membuat Indonesia ada di level yang cukup naik ya untuk di beberapa tahun terakhir, dan gue cukup happy tentunya. Dan tinggal kita tunggu ya untuk di pertandingan selanjutnya. Gue cukup penasaran ya, line up Indonesia di lini belakang akan sangat-sangat bersaing gitu, akan sangat kompetitif atas nama-nama yang ada. Jadi gue cukup penasaran kira-kira bakal siapa gitu yang akan dimainin lawan Vietnam di fase kedua nanti, yang kurang lebih kayaknya akan sama. Dan Jordi Amat, Elkan Bagot belum bisa hadir karena memang masih cedera tampaknya, jadi kurang lebih sama. Dan ya, gue cukup amazed ya karena melihat statistiknya juga, praktis Vietnam ini memang tidak bisa menembus lini pertahanan Indonesia. Gue nggak bisa ngeliat kiper kita mendapatkan serangan yang berarti di sini, dan juga memang perlu ada catatan juga ya bahwa kiper kita masih ada blunder yang cukup fatal sebenarnya di babak pertama, tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan baik. Dan juga catatan juga untuk Justin Hubner yang masih terlihat lebih emosi di sini, walaupun memang cukup Spartan melihatnya ya untuk bisa membela timnas Indonesia untuk bisa berlaga melawan Vietnam yang cukup keras juga, tapi memang harus perlu dihindari ya untuk beberapa kartu kuning yang memang tidak perlu gitu. Jadi ya, tinggal kita lihat perkembangannya untuk di beberapa pertandingan ke depan. Dan berikut kurang lebih untuk review gue yang bisa gue bilang ini adalah pertandingan yang cukup positif, yang cukup berhasil dengan baik ya untuk bisa membawa Indonesia berada di peringkat kedua zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Dan ya, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banyak yang nonton, dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video seputar review bola lainnya dari channel ini, bisa langsung aja klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video seputar bola, seputar film dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banyak yang nonton. Assalamualaikum, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace.